Conditional sentences atau juga if clause, apa definisinya, fungsinya seperti apa, penggunaan dalam kalimatnya bagaimana. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu-satu dengan tipe-tipenya seperti apa. Jadi simak videonya sampai selesai dan nanti di akhir video kerjakan latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this channel, Learning with Abi Asdad and Umi. Here we learn English together. Before we start, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah ini dan juga bunyikan loncengnya supaya nanti ada notifikasi video-video terbaru dari kita. Okay, let's move on to the lesson. Conditional sentences atau if clause ini ada dua kalimat atau dua klausa yang saling berhubungan. If this happen, this is the result. Conditional sentences juga digunakan untuk pengandaian. Walaupun hanya 3 tipe yang digunakan untuk pengandaian. Satu tipe yaitu tipe 0 bukan pengandaian. Nah, selanjutnya kita akan bahas detail semua tipe dalam conditional sentences. Yang pertama, ini ada tipe 0. Dan ini sekali lagi bukan pengandaian. Tipe conditional ini menggambarkan tentang fakta atau kebiasaan dan juga instruction. Makanya nanti ada yang menggunakan kalimat imperatif. Nah, polanya gampang banget. Ini menggunakan simple present. Contoh kalimatnya, if the sun sets, it gets dark. Nah, ini kan fakta. Kalau matahari terbenam, jadi gelap. Yang keduanya, if we feel thirsty, we drink. Nah, karena bukan pengandaian, maka if-nya bisa diganti dengan when. Contoh yang tadi misalnya, if the sun sets, it gets dark. Maka bisa diganti dengan when the sun sets, it gets dark. When we feel thirsty, we drink. Nah, jadi polanya sekali lagi, if atau when, kemudian simple present, dan juga diikuti lagi dengan main clause-nya simple present lagi. Tipe 0 juga bisa digunakan dengan kalimat imperatif, yang artinya suggestion, atau ajakan, atau perintah. Ingat, apa itu kalimat imperatif? Ya, betul. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Dan biasanya diawali dengan verb 1 di awal kalimat. Kita lihat contohnya. If you need someone to talk to, come to me. If you want to avoid the virus, wear mask and wash your hand. Jadi sekali lagi polanya adalah if, kemudian simple present, dan diikuti dengan main clause-nya imperative sentence. Yaitu yang verb 1 di awal. Sekarang kita ke tipe 1. Nah, tipe 1 ini adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi di masa depan. What is possible in the future, or what is not possible or likely to happen in the future. It could be predictions, plans, offers, dan lain-lain. Kita lihat contoh kalimatnya. If it doesn't rain, I will come to your house. Lihat pola kalimatnya. If it doesn't rain, verb 1 atau simple present, dan diikuti I will come to your house, future. Jadi pola kalimatnya adalah if, simple present, kemudian diikuti oleh kalimat future. Artinya, sekali lagi tadi ada kemungkinan terjadi. Jadi kalau nggak hujan, saya pergi ke rumah kamu.
Ada kemungkinan saya pergi ke rumah kamu kalau nggak hujan. If you study hard, you will pass the exam. Kalau kamu belajar yang rajin, maka kamu akan lulus ujiannya. Kita ke tipe 2. Tipe 2 ini artinya adalah contrary to the fact yang ada di present, yang ada di sekarang. Maksudnya, jadi ini ngelamun tentang keadaan sekarang. Misalnya, sekarang saya nggak punya uang. Jadi kalau berandai-andai, melamun, jika saya punya uang, saya akan beli rumah baru. Maka kalimatnya harus pakai conditional sentence tipe kedua. Jadinya, if I had money, I would buy a new house. If I had money, I would buy a new house. Perhatikan contohnya dan juga pola kalimatnya. If I had money, setelah if, had, bentuk kedua, verb bentuk kedua, berarti dia ada di past tense. Kemudian diikuti I would buy a new house. Will-nya berubah jadi bentuk kedua, would. Dan ingat, seperti yang sudah ada di video sebelumnya, modal verb selalu diikuti oleh base verb atau infinitive without to. Would buy. Ya, kata dasar buy-nya. Sekali lagi, polanya berarti if, past tense, kemudian would, dan base verb. If I had money, I would buy a new house. Nah, ada catatan khusus dalam tipe 2 ini. Karena tipe 2 dalam bentuk past tense, jika kalimatnya ada to be, dan to be bentuk past tense itu kan was dengan were. Nah, teorinya dalam conditional yang dipakai hanya were. Semua subjek. Kan harusnya kalau I, she, he, sama it harus was. Nah, kalau dalam conditional, karena ini pengandaian, yang dipakai hanya were. Contohnya, if I were you, I would call her. Jika saya jadi kamu, saya akan telepon dia. Lihat polanya, if I were you. Kan harusnya if I was you. Tapi karena ini conditional, sekali lagi, were yang dipakai. If I were you, I would call her. Tapi kalau nanti lihat di film atau dengar dari lagu If I Was, if she was, if he was, bukan he were, ya no problem. Tidak apa-apa karena itu bahasa komunikasi. Bahasa yang digunakan, bahasa lisan. Bahasa dalam teori dengan bahasa dalam lisan biasanya kadang-kadang berbeda. Yang terakhir ini tipe 3. Tipe 3 ini artinya contrary to the fact yang ada di past, yang ada di masa lampau. Jadi kejadiannya di masa lampau. And it is like a regret. Bisa jadi ini merupakan penyesalan. Kita lihat contoh kalimatnya. If we had woken up earlier, we wouldn't have missed the flight. Kalau tadi bangunnya lebih pagi, kita nggak akan ketinggalan pesawat. Nah, berarti realnya, fact-nya, kita ketinggalan pesawat karena bangunnya telat. Tapi di masa lampau sudah terjadi. It means you woke up late or you didn't wake up early, so you missed the flight. Ingat ya, kejadiannya di masa lampau. Coba lihat pola kalimatnya. If we had woken up early, had verb 3. Setelah if, past perfect. Had verb 3. Kemudian diikuti, we wouldn't have missed the flight. Ada would have verb 3. Jadi polanya adalah if, had verb 3 atau past perfect diikuti oleh subjek would have verb 3. Kalau dalam kalimat tadi would have-nya negatif. Kita lihat contoh yang lainnya. Situasinya misalnya kemarin ulangan dan tidak bisa ngisi jawabannya karena sebelumnya tidak belajar. Jadi nyesel. Nah, kita bisa menggunakan conditional tipe ketiga.
jadinya seperti ini. If I had studied harder before the test, I would have answered all the questions. Jika saya belajar rajin sebelum ulangannya, maka saya pasti bisa menjawab semua pertanyaan. Well everyone, itulah penjelasan tentang conditional sentences atau if clause. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Sekarang kita latihan. Buat 4 kalimat masing-masing menggunakan conditional sentences yang tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dan seperti biasa kalau bikin contoh kalimat, hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kalian ya. Tulis jawabannya di kolom komentar. Well everyone, that's all I can share with you today. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum, silahkan klik tombol merah di bawah ini dan juga bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kita. Thank you for watching. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.